Halo pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, bertemu lagi kita dalam salah satu tema penting berkaitan dengan reformasi birokrasi, khususnya berkaitan dengan manajemen pengembangan SDM di dalam birokrasi. Tema kita kali ini bicara mengenai 9 strategi mengembangkan manajemen talenta di organisasi perangkat daerah. Ini penting karena berkaitan dengan optimalisasi peran SDM dalam OPD. Secara umum, manajemen talenta dipahami sebagai suatu strategi yang berkaitan erat dengan bagaimana mempekerjakan pegawai berbakat dan juga bagaimana memelihara mereka menjadi pegawai yang mampu memberikan kontribusi yang optimal. Di dalam organisasi, selama mereka bekerja, karena itu membangun manajemen talenta harus dilihat dalam sebuah sistem dan membangunnya dilakukan secara terstruktur, satu kesatuan dengan visi dan target-target yang ingin dicapai oleh perangkat daerah atau pemerintah daerah. Dalam konteks ini maka pimpinan harus menempatkan penghargaan yang tinggi bagi pegawai dan anggota tim yang terlibat yang mampu menambah akselerasi kerja-kerja OPD dan selalu siap mengakomodasi nilai-nilai OPD agar sejalan dengan target-target OPD-nya. Lebih jauh juga akan mengaruhi tentu budaya organisasi. Memelihara perkembangan pegawai menjadi bagian penting dari apa yang diperjuangkan oleh sebuah organisasi. Strategi manajemen talenta yang baik bisa menjadi tindakan yang dipandang revolusioner bagi organisasi. Semua hasil penelitian telah menunjukkan di balik kisah sukses terbesar bagi organisasi di abad ini, pemerintah di berbagai negara maju terus berupaya menarik kandidat atau calon pegawai yang lebih baik, tetapi juga pada saat yang bersamaan mengubah apa artinya berada di tempat kerja. Petik dari pemerintahan yang sukses sehingga kita dapat mengadopsi menjadi kiat-kiat tersendiri dan titik awal untuk membangun strategi manajemen talenta dan tentu sesuai dengan OPD kita. Di antaranya pertama adalah pentingnya sebutkan tujuan dan tanggung jawab OPD Anda. Biasanya ada di RPJMD dan di Renstra. Anda tidak dapat merancang strategi manajemen talenta yang sukses tanpa menyatakan dengan jelas tujuan dan tanggung jawab OPD Anda terlebih dahulu. Tujuan dan tanggung jawab akan membantu saat Anda melakukan evaluasi pegawai yang ada pada saat itu. Dan kemudian mulai menilai peran baru yang para pegawai akan jalankan. Tujuan dan tanggung jawab tersebut akan memberi Anda gambaran tentang apa yang penting bagi OPD Anda dan kemana arah OPD Anda. Hal ini tentu dapat membantu Anda mendapatkan dukungan pegawai untuk menjalankan atau melaksanakan program dan menemukan kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Bagaimanapun juga tugas Anda sebagai pimpinan adalah menciptakan tim yang selaras dengan tujuan dan tanggung jawab jangka pendek maupun jangka panjang organisasi. Yang kedua adalah terjemahkan tujuan mengapa kita perlu memiliki aset SDM. Pimpinan dan terutama yang menangani bidang SDM tentu bertugas mempertimbangkan aspek manusia ini sebagai ukuran aset organisasi. Putuskan berapa banyak pegawai yang Anda perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tujuan dan tanggung jawab OPD dalam hal ini, termasuk peran baru yang perlu dibuat dalam proses mencapai tujuan OPD yang sudah ditargetkan. Secara alami, tentu itu bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan sendiri. Karena itu mintalah para pimpinan yang ada di bawah level Anda dan anggota tim Anda untuk ikut serta. Mengapa harus melibatkan mereka? Karena mereka itu semua merupakan manajemen talenta yang harus menjadi upaya di seluruh OPD. Yang ketiga adalah identifikasi hambatan-hambatan apa saja di masa depan sebelum menjadi masalah. Menerapkan strategi manajemen talenta yang baik bukan tentu tanpa
rintangan dan tantangan. Itulah mengapa selaku pimpinan, jika ingin mengembangkan manajemen talenta, sebenarnya akan membantu diri Anda sendiri. Apalagi sejak dini mampu mengidentifikasi apa saja yang dapat menjadi penghalang potensial di masa depan bagi organisasi. Karena itu harus dapat menyesuaikan apa manfaatnya menarik kelompok usia tertentu atau keahliannya jika memang talenta yang dibutuhkan agak terbatas. Pilihannya bagi Anda selaku pimpinan, maka tentu lebih memilih pegawai baru daripada mempromosikan pegawai yang sudah ada. Mengatasi masalah ini secara langsung dan sejak dini merupakan cara terbaik untuk memulai strategi baru. Strategi keempat adalah sesuaikan dengan gambaran pekerjaan yang akan dilakukan. Deskripsi pekerjaan jauh melampaui perekrutan talenta. Deskripsi yang tepat akan menarik pegawai yang sesuai dengan budaya organisasi. Selain itu, deskripsi pekerjaan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengukur kinerja dan merekomendasikan pelatihan yang diperlukan atau dibutuhkan atau di mana dapat peluang untuk mengembangkannya. Namun, seringkali deskripsi pekerjaan itu ditulis tanpa pengetahuan mendalam tentang posisi dan fungsi. Strategi kelima adalah jaga budaya tetap terdepan. Bisa saja Anda terpesona oleh kandidat yang secara eksklusif memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun ketika Anda sudah mempekerjakan mereka secara eksklusif karena keterampilannya, maka akan terganggu nilai-nilai budaya organisasi yang selama ini membentuk organisasi kita. Nah, karena itu harus diingat bahwa mempekerjakan atau mengembangkan keahlian baru itu memang penting. Namun Anda tidak dapat mengajarkan kepribadian. Kandidat yang secara unik cocok dengan budaya organisasi itu akan mampu membawa perspektif yang unik dan menarik sehingga akan jauh lebih mungkin berkembang menjadi pegawai terbaik di organisasi Anda yang pada akhirnya menjadi bagian penting dari manajemen talenta. Strategi keenam adalah berinvestasi pada pegawai dan fokus pada perekrutan internal. Setiap pegawai penting dinilai sebagai investasi jangka panjang tentu bagi organisasi. Jadi Anda tidak bisa hanya lari ke pasar tenaga kerja setiap kali Anda butuh ASN baru. Salah satu cara menemukan ASN yang relevan dan bahkan mampu menghemat biaya yaitu dengan menggunakan perekrutan internal. Merekrut pegawai atau ASN dari dalam organisasi kita tentu biayanya lebih murah karena kandidat eksternal belum tentu bersedia dan juga belum tentu cocok dengan kultur organisasi. Strategi yang ketujuh adalah buat barometer untuk mengukur kesuksesan. Biasanya perubahan positif jarang terjadi tentu sekaligus. Strategi manajemen talenta itu memerlukan pemantauan yang cermat sebelum dapat dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Tensi penilaian kita itu akan bias. Mengevaluasi tingkat retensi pegawai serta pergantian terutama di antara pegawai yang berkinerja tinggi, memberikan alat pengukur yang tentu berguna. Ada banyak aplikasi-aplikasi di organisasi kita yang kita bisa gunakan untuk membantu Anda di dalam mengukur tingkat kesuksesan organisasi berdasarkan talenta-talenta yang kita miliki. Strategi yang ke-8 adalah dapatkan dukungan pimpinan yang lebih tinggi setelah Anda mendapatkan angka-angka hasil pengukuran tersebut. Dan sebagai pihak yang ditugasi, maka pastikan untuk dapat mempresentasikan di depan atasan atau pimpinan Anda. Karena walaupun bersemangat Anda berbicara mengenai manajemen talenta, tanpa dukungan pimpinan yang lebih tinggi, maka upaya Anda tentu tidak akan berhasil. Dapatkan dukungan dari pimpinan lain dengan meminta data-data yang ada dan hasil-hasil penelitian yang kuat untuk mendukung pendapat Anda di depan pimpinan ketika Anda mempresentasikannya.
gagasan Anda. Yang terakhir, jangan takut untuk mencampurnya. Langkah terakhir dari strategi manajemen talenta adalah ketika Anda sudah benar-benar mendapatkan restu dari pimpinan yang lebih tinggi, sehingga manajemen talenta tersebut sudah benar-benar menjadi milik Anda sendiri. Karena itu, gunakan pola berpikir Anda dan lebih sedikit kreatif untuk melaksanakannya. Nah, inilah 9 strategi yang saya sarankan untuk kita gunakan dalam rangka pengembangan talenta di organisasi perangkat daerah yang kita pimpin masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup memberikan pemahaman, dan kita ketemu dalam tema lain. Salam reformasi birokrasi.